Nah, penjual yang iseng sampai sekarang mungkin masih ada, yang pesan barang apa, yang datang apa itu masih ada. Tapi teman-teman bisa klaim atau bisa ajukan pengembalian barang. Jadi komplainnya bukan ke kurir ya teman-teman. Yang belum tahu nih khususnya nih, jadi jangan marah-marah ke kurir. Jadi nggak perlu kurir, oh kok ini saya barang ini itu ini. Jangan ya teman-teman. Nanti kalau kurirnya video nanti teman-teman viral. Jadi semua orang tahu bahwa kalian itu itu bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Rujak Pala Outdoor. Biasanya saya mengulas ini ya teman-teman, review perlengkapan mendaki. Tapi kali ini untuk di video ini saya nggak akan mereview perlengkapan mendaki ya. Di sini saya hanya ingin memberi ini ya teman-teman, memberi penjelasan aja tentang sistem belanja COD. Mungkin sebagian besar teman-teman udah tahu ya teman-teman, cara belanja online khususnya, khususnya metode pembayaran COD. Belakangan ini mencuat kembali ya teman-teman, ada viral video ibu-ibu atau bapak-bapak yang berbelanja COD setelah dikirim barangnya tidak sesuai dan marah-marah kepada kurir. Banyak kasus memang teman-teman atau masyarakat belum pada tahu sistem pembayaran COD. Di sini saya akan memberitahu ya teman-teman, sedikit memberi gambaran tentang apa sih sistem pembayaran COD dalam sebuah transaksi online di marketplace. Khususnya biasanya ada di Shopee atau Lazada. Paling besar biasanya saya terima COD itu khusus untuk toko saya ya teman-teman. Paling besar atau paling banyak sistem pembelanjaan COD itu di Lazada. Sebagian besar ada juga yang bertanya kepada saya, Bang gimana sih caranya ini, kok nggak bisa bayar di tempat, kok nggak bisa apa. Mungkin akun teman-teman ada yang pernah belanja tapi nggak bisa bayar di tempat, mungkin ada yang kena pembatasan dari Lazada ya teman-teman, dari marketplace itu sendiri dia ngebatasin akunnya pembeli. Mungkin karena salah satunya pernah belanja COD lalu barang setelah diantarkan ke penerima ditolak atau mungkin seperti itulah. Itu masuk di dalam ini ya teman-teman, dalam record dari Lazada itu sendiri, dia merecord transaksi, jenis-jenis transaksi teman-teman itu semua di record sama Lazada, semua terekam. Jadi apabila teman-teman bertransaksinya bagus, nanti Lazada akan akan ngasih apa biasanya? Saya susah ngejelasinnya ya. Lazada itu labelin akun teman-teman itu bagus. Kalau memang cara belanja teman-teman itu bagus, nggak ada masalah. Karena di sini saya ada pesanan COD. Nah, ini saya ada pesanan COD di Lazada. Kalau mau beli linknya nanti ada di deskripsi. Iklan mantap. Intinya ini saya ada pesanan COD. Karena saya ada pesanan COD, jadi saya ulas ini ya. Jadi sedikit saya akan kasih tahu aja ya teman-teman. Saya tunjukin aja deh. Pesanan barang ini teman-teman, ini COD di Lazada. Tapi baru aja pihak pembeli ngechat di Lazada bahwa dia bilang, maaf saya nggak sengaja ngeklik pesan. Sebenarnya dia nggak pesan, dia cuma lihat-lihat doang. Tapi tahu-tahu dia masukin barang di keranjang lalu dia pesan dengan sistem pembayaran COD. Sebenarnya dia sendiri nggak sadar kok tahu-tahu ada pesanan. Tapi problemnya di sini barang sudah saya konfirmasi, jadi itu udah nggak bisa dibatalin. Jadi saya harus kirim barang dan pembeli harus bayar. Bisa dibatalin pembeli ketika bisa dibatalin, tapi nanti ketika barang sudah diantarkan kurir, nah itu bisa dibatalin dengan cara kita menolak. Dengan alasan ya mungkin bisa aja teman-teman, alasan yang apa aja mungkin bisa. Alasannya mungkin kepencet atau apa gitu, udah konfirmasi sebelumnya dengan pihak seller, bisa seperti itu. Tapi nanti Lazada record bahwa teman-teman itu pernah belanja dengan sistem pembayaran COD tapi gagal, ditolak gitu. Nah itu nanti masuk hitungan dari Lazada. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi banyak kasus orang-orang yang belanja COD itu nggak ngerasa pesan. Kadang itu jadi ini juga sih teman-teman, jadi
jadi permasalahan tersendiri buat seller. Nah, itu untuk seller jadi permasalahan tersendiri karena kita sudah melakukan yang terbaik ya. Kita sudah kemas dengan cara yang terbaik, kemas yang rapi, barang yang kita kirim pun barang yang bagus. Bisa begitu, bisa jadi begitu. Barang yang kita kirim barang yang bagus, namun ketika barang diantar kurir ke pembeli itu menolak dengan alasan nggak melakukan pemesanan. Sebatas lihat-lihat aja tapi nggak tahu kenapa barang yang dilihat-lihat itu masuk ke pemesanan dengan sistem pembayaran COD. Nah, itu jadi masalah tersendiri. Akhirnya kan barang balik ke seller. Nah, itu masalah karena ya kita rugi di waktu untuk kita packing. Waktu untuk kita packing kita rugi material yang kita pakai untuk packing. Nah, itu jadi kerugian tersendiri untuk seller. Adapun begini ya teman-teman, belakangan ini mencuat kembali ya teman-teman. Ada kasus ibu-ibu atau bapak-bapak yang marah-marah ke kurir gara-gara mungkin karena mereka order barang di sebuah marketplace ya. Saya mungkin nggak tahu itu ya order barang di mana, tapi setelah barang diantarkan ke tempat tujuan oleh kurir, mereka marah-marah karena barang yang mereka pesan nggak sesuai. Mereka buka kemasan tapi mereka nggak bayar. Itu salah teman-teman. Itu keliru. Mereka itu nggak tahu berarti aturan COD. Nah, di sini saya akan kasih tahu aturan-aturan dalam berbelanjaan online ya teman-teman, khususnya COD. Mungkin yang transfer saya nggak kasih ini ya teman, nggak kasih apa sih namanya, nggak perlu saya kasih ini ya, kasih gambaran ya, nggak perlu saya kasih gambaran lah. Saya kali ini hanya akan memberitahu tentang COD aja. Nah, mungkin ke depannya kalau nanti ada yang banyak yang tanya, mungkin akan saya kasih tahu. Mungkin saya akan bikin video tersendiri ya teman-teman. Jadi COD itu begini teman-teman. Apabila teman-teman berbelanja dengan metode pembayaran COD, setelah barang itu diantar kurir ke tempat teman-teman, kalau memang teman-teman ragu itu barang, misalkan barang yang teman-teman pesan itu bentuknya besar, dan ketika yang datang itu diantarkan kurir itu barangnya bentuknya kecil, kemasannya kecil, itu kalau teman-teman ragu-ragu, itu teman-teman mending tolak. Teman-teman bisa tolak, alasannya karena memang ragu-ragu, sepertinya kemasannya bukan kemasan yang seharusnya, ukurannya berbeda. Teman-teman bisa tolak. Yang penting teman-teman jangan buka dulu kemasannya. Kalau kurir udah nganter barang ke tempat teman-teman, nah teman-teman itu kalau memang teman-teman mau terima itu barang, teman-teman wajib bayar. Kalau mau komplain pun jangan ke kurir. Itu keliru. Jadi kurir itu nggak tahu apa-apa ya teman-teman. Kurir itu hanyalah perantara antara pihak pembeli dan pihak penjual dan pihak ekspedisi. Nah, kurir itu sebagai pihak perantara aja. Jadi teman-teman kalau mau komplain itu nanti ada step-stepnya tersendiri. Tentunya setelah teman-teman sudah bayar ya. Jadi teman-teman bayar dulu ke kurir, lalu barang nanti dibuka dan barang itu ternyata nggak sesuai, teman-teman jangan komplainnya ke kurir. Jadi teman-teman bisa komplain langsung ke pihak marketplace. Jadi dana itu sebenarnya aman teman-teman. Sebenarnya dana itu bisa kembali kalau memang barang yang kita pesan itu nggak sesuai sama barang yang kita terima nggak sesuai sama yang kita pesan. Nah, kita bisa klaim. Nanti duit kita bisa kembali. Jadi caranya ada langkah-langkahnya tersendiri. Setiap ini berbeda ya teman-teman. Setiap marketplace mungkin berbeda-beda. Saya nggak bisa jelasin satu-satu. Mungkin di next video nanti saya jelasin satu-satu. Khususnya untuk di ini aja teman-teman. Mungkin di Shopee ya, di Shopee. Di Shopee bisa. Jadi dana yang teman-teman bayarkan ke kurir, ke pihak kurir, itu nanti kalau teman-teman memang barang yang teman-teman terima berbeda, itu nanti teman-teman klaim, teman-teman ajukan pembatalan dengan klik metode pembatalan dan pengembalian barang. Nanti 100% dana kembali. Itu dana kembali. Ya, intinya jangan komplain ke kurir ya teman-teman. Kalau memang teman-teman belum paham cara metode pembelanjaan di marketplace, di Lazada atau Shopee, khususnya untuk metode pembayaran COD, teman-teman mending pelajarin dulu. Atau kalau teman-teman memang malas untuk belajar cara-cara belanja online, kalau memang teman-teman malas untuk cari tahu, mending teman-teman belanja di pasar malam aja. Nah, itu saran saya seperti itu. Karena memang kurir itu memang nggak tahu apa-apa teman-teman. Kurir itu nggak tahu isi barangnya apa. Jadi teman-teman itu mungkin teman-teman yang viewer saya mungkin udah pada paham ya. Tapi kadang saya kasihan dengan kurir yang apa sih namanya antar barang COD itu dimaki-maki, dimarah-marah.
Itu memang itu sebenarnya memang kesalahan sebenarnya teman-teman. Itu kesalahan. Mungkin karena ada penjual yang iseng. Penjual yang iseng sampai sekarang mungkin masih ada, yang pesan barang apa, yang datang apa, itu masih ada. Tapi teman-teman bisa klaim atau bisa ajukan pengembalian barang. Jadi komplainnya bukan ke kurir ya teman-teman, komplainnya nanti ke pihak marketplace. Teman-teman jadi yang belum tahu nih khususnya nih, jadi jangan marah-marah ke kurir. Jadi nggak perlu kurir, oh kok ini saya barang ini itu. Jangan ya teman-teman. Nanti kalau kurirnya video, nanti teman-teman viral. Jadi semua orang tahu bahwa teman-teman itu, bahwa kalian itu itu bodoh. Jadi nanti begitulah. Jadi nanti apa ya? Jadi orang-orang jadi tahu lah kalau orang itu ternyata bodoh dalam hal belanja online. Mungkin bukan bodoh dalam hal segalanya ya. Mungkin dalam hal itu teman-teman yang yang ngomel-ngomel ke kurir, yang marah-marah, maki-maki, itu mungkin hanya mereka nggak tahu saja, ya seperti itu aja ya. Mungkin next video saya akan lebih jelasin tentang sistem belanja di online ya teman-teman, supaya teman-teman paham caranya belanja di online ya. Oke, segitu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.